Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun, bermula ini satu fasal. Fasal, bahasa Indonesianya pasal. Pada menyatakan ikhlas, tulus dan benar, jujur, sidik, sidqun. Ikhlas, tulus, benar itu terjemah dari sidqun. Ada terjemahan yang lebih mengena daripada perkataan sidqun itu, yaitu jujur. Jadi ikhlas dan jujur. Tulus dan jujur. Ikhlas dan sidqun, tulus dan jujur. Maka yaitulah ikhlas itu sifat yang terlebih baik yang ia bawa sekalian ibadat. Nah, ini dia ibarat kata dia mencakup semua. Nah, tiada diterima oleh hak Allah Ta'ala kan segala amal perbuatan. Amal itu perbuatan, melainkan dengan ikhlas tulus. Ya, jadi Allah tidak terima kecuali tulus. Nah, karena tiada nyawa, jadi kalau tiada tulus, dia tiada nyawa. Nyawa daripada ibadat itu adalah tulus. Jadi kalau tulus tidak ada, maka ibadat mati. Perhatikan firman Allah berikut surat Al-Bayyinah surat 95 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tiadalah mereka diperintah Allah Ta'ala kecuali mengabdi kepada Allah dalam keadaan mereka itu tulus. Mukhlisin, tulus. Ya. Supaya lebih mudah lagi, murni, gak campur apa-apa. Kalau campur apa-apa itu berarti sudah tidak tulus. Dan tiada disuruh mereka itu melainkan berbuat ibadat, mengabdi akan Allah Ta'ala, hal mereka itu ikhlas, tulus, murni. Apalah makna ikhlas, makna tulus? Makna ikhlas itu adalah suci, bersih amal perbuatan. Apa saja perbuatan yang diniatkan karena Allah Ta'ala, ya, suci dia daripada riya, ujub, dan barang sebagainya. Amal ini dulu, amal ini bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya perbuatan. Itu kosakata netral. Barulah dia baik atau buruk tergantung perkataan setelahnya. Itu biasanya disebut sifat. Amalun solihun, jadi sifat amal itu solih atau amalun tolihun, perbuatan itu tolih, buruk. Lawan daripada solih adalah tolih. Ya, jadi cuma di pikiran orang kita kalau disebut amal pasti solih saja, belum. Amal itu kosakata netral, artinya perbuatan. Tergantung kata sifat setelahnya, perbuatan yang baikkah atau perbuatan yang burukkah? Amal solihkah atau amal tolih? Tolih itu buruk, jahat, keji. Jadi kalau mau mungkin orang sekarang lebih mudah, perbuatan positifkah, perbuatan negatif. Jadi amal itu sendiri kosakata netral. Nah, ikhlas itu, tulus itu adalah bersih perbuatan solih itu daripada campuran. Nah, campuran itulah misal kata riya, ujub, dan barang sebagainya. Ini harap difahamkan. Ya, kita fokus dulu. Jadi sudah tahu tadi arti amal ya. Nah, amal perbuatan. Sama ada solih atau tolih. Sekarang tulus, ikhlas. Dia nggak ada campuran. Dia nggak ada campuran. Ibarat kata kalau air, nggak ada campuran di dalamnya. Tapi kalau sudah ditaruh ditambah gula, ditambah mineral, ditambah teh, ditambah kopi, maka itu tidak lagi disebut air yang murni. Maka tambahan-tambahan dalam perbuatan yang salih itu tidak boleh terjadi. Ada pemahaman keliru bahwa arti ikhlas tulus itu tidak boleh, artinya tanpa pamrih. Tidak boleh ada pamrih. Menurut saya ini tidak begitu pas, tidak begitu tepat. Karena tulus itu pamrih. Pamrih. Masalahnya pamrih kepada siapa?
Pamrihnya kepada Allah atau kepada selain Allah? Kalau pamrihnya kepada Allah, ya memang iya. Sehingga ayat Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah suka sama Allah rela kepada mereka, mereka rela kepada Allah, rela kepada Allah. Nah, itulah tulus. Jadi kalau disebut tidak pamrih, tidak. Karena kita harap pahala kepada Allah Ta'ala, harap ridha Allah. Pun ada sementara yang berpaham kalau mengharap pahala kepada Allah, itu tidak ikhlas. Loh, ini berlawanan dengan banyak ayat. Allah mengatakan la yudhi'u ajral muhsinin, la yudhi'u amala amilin minkum. Allah tidak menyia-nyiakan, Allah kasih ajrun, apapun terjemahan ajrun lah, upahkah, pahalakah, bonuskah, hadiahkah, gajikah, terserahlah. Jadi setiap yang kita buat Allah kasih balasan. Tahu-tahu kita nggak mengharap itu, ya keliru menurut pemahaman saya. Maka tulus itu bukan tidak pamrih. Dia pamrih, tapi pamrih kepada siapa? Nah, ulama menjelaskan perbuatan pengabdian kita kepada Allah itu ada 3 model dan tiga-tiga tulus. Satu model tajir, tajir artinya pedagang. Dia berbuat sedikit ingin gaji besar. Ah, itulah fadilat-fadilat itu. Kalau kalian lakukan ibadah puasa, sunat begini-begini, kalau kalian sedekah begini-begini. Bayangkan itu. Modal 2 rakaat sebelum sholat subuh, kita mengerjakan rawatib subuh, itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Ini kan modal pedagang. Dan memang ada orang model begitu. Jadi masalahnya tulusnya kepada siapa? Pamrihnya, maaf ya, pamrihnya kepada siapa? Kepada Allah, tak ada masalah. Ini yang model pertama, yaitu model tajir. Ada orang beribadah itu modelnya model khadim, model pelayan, pekerja, karyawan, anak buah, petugas. Dia serius, gesit, rajin kalau bos bekerja, kalau bosnya di situ, atasannya di situ, direkturnya di situ. Ah, tapi kalau direkturnya, bosnya, pemimpinnya, manajernya, atau apapun lah atasannya tidak di situ, dia selalu kerja. Ada orang model ibadah begini karena takut, kalau tadi karena untung, kalau ini karena takut. Jadi ibadah dia karena takut neraka. Siapa yang mengatakan kalau kalian tidak ibadah baik-baik, tidak, pengabdian baik-baik, tidak berbuat baik yang sebaik-baiknya akan masuk dalam neraka? Ya Allah juga. Jadi berbuat baik karena keuntungan seperti tajir, pedagang, berbuat baik oleh karena takut pada siksaan, ini masuk tulus. Jadi yang pertama tajir, kedua khadim. Dan ini kan pamrih. Nah kalau nggak mau masuk neraka kemana lagi? Ya kan surga, kan 2 tempat itu aja yang ada. Ada yang ketiga model abdun, pengabdi. Model pengabdi ini dia bukan menolak keuntungan, bukan menolak takut kalau disiksa, bukan menolak takut kalau dicela, bukan menolak takut kalau tidak diperhatikan, bukan lagi itu. Itu sudah dengan sendirinya dapat. Tapi dia berbuat baik karena pengabdian. Jadi bukan karena tidak memperhatikan upah, bukan karena tidak memperhatikan ancaman, bukan. Tapi itu sudah dilampauinya. Sehingga dia yang ditinjaunya adalah sebagai pengabdian. Nah, itu di kerajaan-kerajaan model dulu, itu ada pekerja-pekerja istana, abdi-abdi istana. Mereka sangat hormat kepada rajanya. Bahkan andai kata ada lalat pun di pipinya yang begitu menempel, atau nyamuk pun di pipinya yang menggigit kulit dia, mengisap darah dia, segatal apapun, kalau penguasanya, rajanya ada di situ, biasanya dia malu untuk bergerak. Kenapa? Fokus dia hormat kepada rajanya. Nah, jadi model ikhlas yang ketiga adalah model budak, model pengabdi. Dia bukan tidak mau balasan, bukan tidak mau selamat dari bahaya, tapi tinjauan dia sudah ke situ. Maka tiga-tiga ini adalah ikhlas, tulus. Tahu-tahu dikatakan tulus tidak boleh pamrih. Ya pamrih, ini kan pamrih semua, tapi tinjauan dia sudah pengabdian. Ibarat kata ini juga lah, kalau kita pergi ke stadion utama, nonton bola,
Atau stadion manalah ketika kita nonton bola yang di situ ada, bahagian-bahagian, penonton. Maksudnya ada yang tribun terbuka, ada tribun tertutup, ada VIP, ada VVIP. Walaupun berbeda karcis yang dibayar, mereka berada di satu ruang yang sama, menyaksikan pertandingan yang sama. Begitulah, jadi walaupun yang satu mengharapkan, upah, yang satu karena takut kepada, eee, neraka kalau cara kita mengaji agama, yang satu karena pengabdian, ya tiga-tiga tetap saja berada dalam ruang yang sama, yaitu ikhlas. Hanya penempatannya berbeda lah, kualifikasinya berbeda. Jadi kalau disebut tulus berarti tanpa pamrih, nggak begitu tepat. Kita mesti pamrih. Yang jadi pamrih kepada siapa? Kepada siapanya ini menjadi persoalan. Maka ketika pamrihnya bukan kepada Allah Ta'ala, itu tidak disebut tulus dalam pengertian agama. Sehingga ikhlas itu dia mesti bersih, perbuatan itu mesti bersih dari ria. Ria ini lagi banyak sekali disalahpahami. Ria itu pamer katanya, bukan. Ria itu tolabul manzilah fi qulubin nasi bil ibadah. Mengharapkan tempat di hati manusia dengan memanfaatkan ibadah. Bahasa ringkasnya beribadah untuk cari simpati orang. Itulah yang disebut dengan pamrih, ada udang di balik batu. Itu kalau mengharap ibadah kalau beribadah, berpengabdian, kalau beramal soleh, berbuat baik, karena mengharap perhatian Allah. Lah itu kan ikhlas. Kan itu pamrih. Ini harap dipahamkan. Jadi tulus itu pamrih kepada Allah. Maka kalaulah ibadah itu bersih, perbuatan itu bersih dari ria, itulah disebut tulus. Jadi ria itu bersihkan. Nanti jadi khilaf di kalangan ulama, apakah kalau perbuatan baik itu ada rianya, masih dapat pahala atau tidak? Kalau Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, begitu ada ria, sekecil apapun, perbuatan tidak dapat pahala, tidak dapat upah, tidak dapat gaji, tidak dapat apapun. Itu Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Kalau Syekh Ibnu Hajar katakan, ibadah yang bercampur ya tetap diberikan Allah pahala, gaji, upah, apapun lah namanya, sesuai keikhlasannya, sesuai ketulusannya. Jadi andai katalah jumlah nilai daripada ibadah dia 100, ternyata 80 dia ria, yang 20 dia tulus, maka dia dapat pahala sejumlah 20. Itu Syekh Ibnu Hajar. Jadi berbeda. Kalau Syekh Ibnu katakan asalkan ada ria, tak dapat pahala sama sekali. Kalau Syekh Ibnu Hajar mengatakan dia tetap dapat pahala sejumlah tulusnya. Sementara Imam Ghazali yang diikuti oleh Syekh Ramli mengatakan, kalau porsi tulusnya lebih besar dari porsi rianya, dapat pahala. Tapi kalau porsi rianya lebih besar dari porsi tulusnya, dia tak dapat pahala. Jadi terkait apakah kalau ada ria, perbuatan baik tetap dapat pahala atau tidak, itu ada 3. Ada khilaf ulama, ada 3. Bagi kita, perbedaan ulama itu biarlah urusan para ahli, urusan kita bagaimana berbuat setulus-tulusnya. Nah, jadi yang tulus itu adalah perbuatan bersih dari berbagai penyakit, di antaranya ria dan ujub. Ujub ini begini, bahasa kita kagum. Bahasa kita kagum. Mudahnya ujub ini begini, ketika orang sadar dia punya nikmat, tapi tidak sadar dia siapa pemberi nikmat. Itu ujub. Itu pengertian dasarnya itu. Ya, ujub itu ketika orang sadar punya nikmat, tapi tidak sadar siapa pemberi nikmat. Itu ujub, ya. Maka itu ke setiap ibadah kita kan selalu ditutup dengan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Itu sebenarnya adalah agar konstan kesadaran kita bahwa segala nikmat yang ada pada kita adalah anugerah Allah Ta'ala. Tak boleh lepas. Nah, jadi seluruh perbuatan baik yang bersih daripada ria, yang bersih daripada kagum dan sebagainya, itu disebut perbuatan tulus. Jadi ria ini bukan pamer. Begitu ya. Dan firman ini ada dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 119.
Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hati-hatilah kalian melanggar hukum Allah. Jadilah kalian masuk dan bersama orang-orang yang jujur. Jadi disuruh oleh Allah Ta'ala. Takut oleh kamu akan Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang orang bisa salah faham. Maka saya artikan tadi hati-hati. Karena sejatinya takut-takut itu menimbulkan kehati-hatian. Maka selalu saya mengartikan ittaqu itu berhati-hati. Berhati-hati kepada Allah maksudnya berhati-hati melanggar hukum Allah. Jangan sempat melanggar hukum Allah. Dan jadikanlah oleh kamu diri kamu itu beserta orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadi kita diperintahkan oleh agama masuk dalam kelompok orang-orang yang jujur. Jujur itu menyampaikan sesuatu sesuai dengan dengan peristiwa yang sebenarnya, waki'inya, sesuai dengan yang terjadi. Itu jujur. Tetapi ada masanya kita harus pandai berbahasa, karena tidak serta-merta apapun yang kita tahu mesti disampaikan. Tidak juga. Ada masanya kita mesti bijak. Misal kata kita melihat orang yang sakit, lantas kita bilang, oh semalam saya melihat orang sakit macam kau ini udah meninggal sekarang. Ini kan nggak benar juga. Atau dalam kita terdesak menyelamatkan orang lain, ada seseorang yang dikejar-kejar masyarakat, kalau nggak kita selamatkan, dia akan mengalami hal yang negatif, tahu-tahu kita selamatkan. Nah, waktu menyelamatkannya kita tadi dalam keadaan berdiri, sekarang kita duduk. Ditanya orang-orang yang lewat, "Pak, tadi ada orang lewat sini." "Oh, nggak ada." Nah, "Saya duduk di sini nggak ada." Nah, "Saya duduk di sini nggak ada. Tadi waktu berdiri saya tadi ada. Waktu berdiri saya tadi ada, itu nggak usah diucapkan." Nah, jadi kita nggak bisa sampaikan, "Oh ada." Oh, nggak boleh, karena menyelamatkan nyawa orang. Kalau kaidah fikihnya nanti macam-macam itu ya. Ada al-masyaqqatu tajribu taysir, ada khafu darin, dan seterusnya lah itu mengajinya ya. Jadi jujur itu menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Tapi harus pandai-pandai kita untuk menempatkannya. Maka adalah jujur itu semata-mata karena Allah pada ibadatnya, pada pengabdiannya, tiada sekali-sekali mencapai hatinya kepada dunia, jujur kepada Allah Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa tak boleh kepada dunia? Ini main logika aja dulu. Allah itu ada dunia sampai akhirat. Lah sekarang di dunia kita beribadah karena dunia. Sampai ke akhirat. Allah ada di akhirat, Allah ada di dunia. Waktu di dunia kita tidak ibadah karena Allah. Tapi karena dunia misalnya kata, sekarang kita ada di akhirat. Akhirat tidak ada ibadah lagi. Sebab itu tempat untuk mengambil gaji, mengambil upah, mendapat pahala, mendapat reward untuk masuk ke dalam surga. Alah, terus bagaimana kita di akhirat? Nah, coba ini main logika dulu. Kalau di dunia, waktu di dunia kita berbuat kebaikan mengharap dunia, oke. Bukan saya setuju ya, ini mau menjelaskan saja. Nah, sampai di akhirat, bagaimana? Kita mengharap siapa? Karena di akhirat nggak ada kerja lagi. Masing-masing orang mengambil upah. Nah, ini jadi secara logika, orang yang tidak jujur dalam pengabdiannya itu, ya keliru. Ya, setengah di antara sebahagian daripada jujur itu yang ya apa setengah sebagian daripada benar atau jujur itu benar pada tutur tiap-tiap yang dikata. Tiada berdusta sekali-sekali, mas sekali-sekali sama sekali. Dan benar pada niat, yaitu yaitu selama-lama niatnya itu memperbuat kebajikan akan manusia dan memperbuat ibadat pengabdian selama kekal umurnya. Nah, perhatikan nih, selama-lama niatnya memperbuat kebajikan akan manusia dan memperbuat ibadat selama kekal umurnya. Jadi, niatkan hidup ini untuk ibadat. Ibadat ada dua, pengabdian ada dua, ibadat mahdoh ada ibadat ghairu mahdoh. Ibadat mahdoh itu artinya ibadat yang memang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ibadat ghairu mahdoh ini, dia bukan ibadat. Sehingga kalau kita mengajinya, itu adalah adat. Adat artinya kebiasaan, bukan yang kita maksud adat suku, tapi kebiasaan manusia secara umum. Nah, kebiasaan inilah yang dengan niat dia bisa berubah menjadi ibadat. Cukup banyak kebiasaan itu yang dia bukan ibadat sama sekali. Kalau ibadat dia pasti diajarkan Rasulullah. Nah, cuma kadang-kadang ada yang orang salah paham, dipikirnya ini bagian agama, padahal bukan. Contoh saja. Nah, contoh saja, menyapu rumah kita itu mana ada hadisnya.
Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah memerintahkan menyapu halaman rumah setiap pagi, kan nggak ada. Tapi kita bersihkan dia, karena ini amanah Allah untuk menjaga nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita bersihkan, kita sapu. Jadilah dia ibadat. Itu namanya ibadat ghairu mahdhah. Supaya paham. Nah, ya, ini supaya jangan keliru. Itu adat. Yang nampak-nampak agama bagi sebagian orang padahal bukan seperti sebahagian peringatan Maulid. Ini sedang bulan Maulid nih, Maulid Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru Islam. Itu bukan ibadat dan bukan ajaran Islam. Itu adat ciptaan manusia. Baikkah itu? Ya kalau memang isinya baik, baik. Kalau isinya buruk, buruk. Pelaksanaan Maulid, pelaksanaan Isra Mi'raj, pelaksanaan tahun baru Islam, pelaksanaan nuzul Quran, di dalamnya joget-joget, disku-disku. Wah, ini jadi nggak baik. Apalagi kalau ada benda haram di dalamnya. Tapi pelaksanaan Maulid Isra Mi'raj, nuzul Quran, penyambutan tahun baru Islam, kita bercerita tentang agama. Adat ini baik. Kita niatkan untuk penyampaian agama. Jadilah dia pahala. Itu jadilah ibadat dia, tapi ibadat ghairu mahdhah. Maka di sini Tuhan Yesus sebutkan dan benar pada niat, yaitu selama-lama niatnya memperbuat kebajikan akan manusia dan memperbuat ibadat selama kekal umurnya. Niatkan. Sekarang belum terwujud kebaikan kita. Niatkan berbuat baik. Bila sampai ajal kita, sampai takdir Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala, walau perbuatan baik itu belum terwujud, kita dapat pahala niat. Tetapi niat kita harus jujur. Apa bukti jujurnya? Ketika kesempatan berbuat baik itu ada, kita berbuat baik. Kalau tidak, dustalah kita. Jadi, guru-guru kita selalu katakan, niat aja, niat aja. Maksudnya itu bukan niat saja, dan nanti ketika kesempatan mewujudkan niat itu ada, nggak usah dibuat. Bukan itu maknanya. Selama belum bisa terwujud, niatkan, insya Allah dapat pahala. Tapi nanti kalau sudah mungkin semua, wujudkan itu. Jangan dusta kita, ya. Maka manakala berubah daripadanya pada suatu ketika sekalipun, niscaya hilang nama benar pada niatnya. Itu. Kan satu ketika. Maksudnya pada satu ketika memungkinkan wujud niat tadi, tapi tidak diwujudkan. Hilanglah nama benar niat itu. Dan benar pada menyempurna niatnya seperti yang diniat. Ya. Benar pada maksudnya benar pada melaksanakan niatnya. Penyempurnaan niat itu ada dalam pelaksanaan. Maka jika tiada disempurnakan seperti niatnya, saya hilanglah benar padanya. Berarti salahlah dia, tidak jujur alias penipu. Jadi ini ada tulus, ada jujur. Ya. Besok atau kapanpun lah waktu kita mengaji tentang tawakal. Kalau bahasa Arab sebenarnya tawakul, tapi bahasa Indonesianya justru makanya tawakal. Kalau tawakal itu fi'il madhi, past tense. Ini tawakul, kata jadian, verba nomina, tapi sudahlah itu bukan prinsip. Dan ini seakar kata dengan wakil. Nanti kita mau cerita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah beri kemudahan kita akan bincang tentang tawakal. Hari ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.